Oke teman-teman, selamat datang di video kali ini. Melanjutkan progres ataupun perjalanan saya dalam berkeinginan untuk membangun brand bisnis sendiri bersama calon istri saya. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang saya mencoba membuat sebuah landing page, simpelnya sebut aja landing page, untuk mengembangkan digital marketing saya di dalam ekosistem bisnis ini jauh lebih konkret, jauh lebih lengkap lagi. Kalau teman-teman kepo seperti apa hasilnya, ada di link deskripsi di bawah. Untuk video kali ini adalah saya setelah bikin landing page itu, selanjutnya saya adalah memetakan, mengkonsep atau meriset, bahkan bisa langsung membuat sebuah blueprint dari konten pilar. Nah, konten pilar ini sangat penting sekali, terutama kalau dari perspektif saya adalah untuk membangun sebuah, menjadi sarana saya untuk membangun sebuah brand. Nah, saya mendeliverkan perception saya, brand yang saya inginkan itu seperti apa melalui konten-konten yang saya buat. Nah, konten-konten yang dibuat ini harus sifatnya secara konsisten dan persisten. Nah, itulah pentingnya saya memutuskan untuk menentukan konten-konten ataupun ya bisa disebut konten pilarnya itu apa aja yang saya buat. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah teman-teman bisa cek di beranda TikTok ataupun ada di Instagram dari brand yang sedang saya bangun ini, yaitu tentang nama segmen ataupun nama playlistnya adalah, nama konten pilarnya saya menyebutnya adalah Life Must On. Nah, dari kata itu aja itu sudah tersirat bahwa hidup ini harus terus berjalan, hidup ini harus terus berprogres naik ke atas kayak gitu. Nah, dengan mengemasnya adalah saya fokusnya adalah memberikan informasi, quotes ataupun story-story, kalimat-kalimat yang menarik, yang memang relate dengan kondisi market saya, yaitu fokusnya adalah perempuan, maka tata bahasa, lalu untuk copywriting, lalu juga untuk dan lain sebagainya itu juga relate di sana. Lalu selanjutnya wait. Jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya saya langsung memetakan ada yang namanya konten pilarnya. Yang pertama adalah Life Must On. Jadi sifatnya ketika di post dengan Instagram, post dengan TikTok ataupun di WA dan dimanapun, fokusnya adalah memberikan kata-kata quotes, motivasi, supporting yang memang real dengan kondisi market saya seperti itu. Untuk pengemasan kontennya sendiri saya bikin beberapa macam sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan pantasnya ini seperti apa. Misalnya kalau quotes beberapa kalimat aja, saya bisa bikin mengemasnya menjadi format video atau untuk Reels ataupun untuk TikTok, bahkan untuk YouTube Shop. Lalu bisa juga sebagai postingan desain di Instagram feed, itu juga bisa. Untuk lalu pemilihan tone warnanya sendiri itu salah satunya adalah yang bersifat bebas, alam, seperti backgroundnya adalah pemandangan. Atau bisa juga kalau sifatnya adalah desain postingan, saya mengemasnya tinggal masukin kata-kata tuh ya, kata-kata misalnya contohnya ada di deskripsi di bawah, saya bikin beberapa dan itu memberikan suatu supporting yang cukup bagus dari algoritma TikTok sendiri. Jangkauannya udah ribuan, jadi artinya konten Life Must On, konten pilar Life Must On itu memberikan dampak yang berprogres untuk berlangsungnya brand saya ini. Tone color itu juga saya perhitungkan baik-baik. Jadi misalnya nih saya hari ini nggak bikin video dulu deh, tapi bikin postingan di Instagram, tapi sifatnya yang lebih menggambarkan ataupun membranding, mempersepsikan kalau brand atas ini,
Nama brandnya adalah Atas. Atas ini warna khasnya adalah emerald. Emerald ini hijau nggak hijau, biru nggak biru, gabungan antaranya. Kalau disebut warna Tosca itu mungkin terlalu seperti apa ya, pokoknya warnanya emerald. Warna utama primernya adalah emerald dan juga putih. Warna sekundernya menyesuaikan, yang nggak jauh-jauh dari brand itu sendiri. Nah, saya belajar ini mendapatkan informasi tentang pemilihan tone color warna itu banyak dari mentor baik di Indonesia maupun di luar. Misalnya salah satunya kalau di Indonesia ada Kang Dodi Zulkifli, pakar branding dan positioning. Lalu kalau di luar negeri itu ada salah satunya Russell Brunson dan Locke. Lalu ada salah satu praktisi brand juga, lalu belajar langsung riset dan juga survei dari brand-brand yang sudah ternama, dimana saya riset dari 10 konten ataupun 10 desain yang ada di Coca-Cola, Gucci, Louis Vuitton itu seperti apa. Pemilihan warnanya itu kalem ataupun konsisten, nggak neko-neko, lalu pemilihan jenis font, lalu penempatan layout desainnya, videonya, sound yang digunakan. Itu semua ada maksud tertentu agar semua itu bisa saling terhubung dan saling menguatkan brand perception yang dideliverikan ke persepsi yang ada di market seperti itu. Nah, hal ini kita diskusi lagi, ada di dalam komunitas. Kalau misalnya teman-teman mau join, monggo silakan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Itu tadi, kalau di postingan kali ini saya fokusnya adalah memetakan jenis konten pilar yang sifatnya itu bisa membantu branding dari bisnis itu sendiri. Siapa tahu ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman pengen tahu update ataupun setiap harinya saya berprogres apa di sosial media, terutama di brand, di bisnis ini, bisa langsung subscribe ya teman-teman, ada di YouTube, ataupun bisa langsung follow sosial media dari @atasindonesia, ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Kalau pengen kepoin gimana progres saya membuat sebuah konten, saya membuat sebuah landing page, memanfaatkan strategi list building, bikin lead magnet, strategi konten, lalu pemilihan copywriting yang saya lakukan itu seperti apa, monggo silakan teman-teman bisa kepoin, ataupun syukur-syukur kalau mau follow monggo silakan. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan saya bahas lagi tentang konten pilar karena masih belum selesai. Ini masih satu jenis konten pilar yang akan saya angkat yang ada di brand yang saya kerjakan ini bersama calon istri saya. Mudah-mudahan bisa saya terus konsisten mengembangkan jauh lebih baik lagi. Kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf. Saya Gumadi Mas dan sampai jumpa.